Presiden Prancis menghina Islam. Presiden Prancis menghina Kanjeng Nabi. Warganya menghina Kanjeng Nabi. Dibunuh sama seorang pemuda usia 18 tahun di Prancis. Lucunya apa? Presidennya justru menistakan agama Islam dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian rela ketika Islam dinistakan? Apakah kalian rela ketika Kanjeng Nabi Muhammad dinistakan? Maka nyuwun sewu, saya mendesak Presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam. Betul? Loro hati aku. Bila perlu Prancis ngeyel, aku jadi presiden, duta besarnya tak usir saka Jakarta. Betul? Ini kepentingan agama. Hei, Presiden Prancis, Macron, wargamu menghina Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang kami muliakan, manusia pilihan dari yang terpilih, manusia yang mulia dari yang termulia, manusia yang terbaik dari yang baik. Menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikatur. Kenapa Anda sebagai presiden justru membela dia dengan menjelek-jelekkan agama Islam? Warga Muslim turun ke jalan menyerukan pemboikotan produk buatan Prancis. Demonstran menyatakan tidak akan tinggal diam bila Prancis menghina Nabi Muhammad. Para pemilik toko menyatakan ini adalah cara yang pantas untuk membalas penghinaan Prancis terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Presiden Prancis mengatakan Islam ini adalah agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Kartun Nabi Muhammad itu jelas sekali telah melukai banyak umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Ya, kalau semua kebebasan berekspresi itu tanpa batas, apalagi ini menyinggung masalah agama atau umat agama lain, kalau dihina juga, misalnya nabinya atau Tuhannya dan sebagainya, itu sangat berbahaya ya, karena itu sudah melewati kebebasan orang lain. Pembelaan pada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dilecehkan, ketika dinistakan, ya makanya banyak ormas Islam di Indonesia telah menyatakan itu, menyampaikan pemboikotan terhadap produk dari negara Prancis. Orang-orang yang melecehkan Nabi hanya dengan alasan kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ini tidak diatur, maka semua orang bisa melakukan hal-hal yang fatal. Siapa yang melecehkan Nabi, ya, apalagi dia merupakan suatu negara, suatu imperium, itu akan mengalami kehancuran, cepat atau lambat. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Di Timur Tengah, pada perang, padahal saya salah seorang yang beragama Islam. Prihatin loh, Timur Tengah itu agamanya Islam semua, bukan agamanya katanya, tapi orang-orangnya. Ya tapi kenapa begitu? Pak, sumbangsi kalian, bangsa dan negara ini. Masa hanya demo aja, enak aja dibakar-bakar. Emangnya duit loh, ditangkap nggak mau. Tapi gimana ya? Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia nih sekarang. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picak. Nggak masalah. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan?
Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. My friend, I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. I'm very proud of this guy. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Presiden Prancis menghina Islam. Presiden Prancis menghina Kanjeng Nabi, warganya menghina Kanjeng Nabi, dibunuh sama seorang pemuda usia 18 tahun di Prancis. Lucunya apa? Presidennya justru menistakan agama Islam dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis, untuk menekan Presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian rela ketika Islam dinistakan? Apakah kalian rela ketika Kanjeng Nabi Muhammad dinistakan? Maka nyuwun sewu, saya mendesak untuk mendesak Presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam. Betul? Loro hati aku. Bila perlu Prancis ngeyel, aku jadi presiden, duta besarnya tak usir songko Jakarta. Betul? Ini kepentingan agama. Hei, Presiden Prancis, Macron, wargamu menghina Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang kami muliakan, manusia pilihan dari yang terpilih, manusia yang mulia dari yang termulia, manusia yang terbaik dari yang baik. Menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikatur. Kenapa Anda sebagai presiden justru membela dia dengan menjelek-jelekkan agama Islam? Silakan Anda minta maaf. Coba kayak Presiden Erdogan dari Turki. Bagaimana kemudian dia gagah? Hei, Presiden Prancis, macam-macam tak uyui cangkemmu. Gagah bro. Jadi diplomasi ala arek Surabaya. Takbir matamu, tobat takbir wae. Makanya besok Pak Mahfud kalau jadi wali kota yang tegas Pak. Yang tegas. Pengajian moro terus Pak. Ngono. Jamaah diopeni Pak. Orang mau ngopeni tanduran wae Pak. Apa? Ini harus segera dibuka supaya imanisasi kita kuat. Yuk, sing nom-nom mengupgrade imannya. Kalau dulu zaman Pak Karno dibilang apa? Bib,
Kalau dulu zaman Pak Karno berikan kepada saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Coba kalau sekarang apa? Berikan saya 10 pemuda, akan saya jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah, sangel. Koyone lah ning ngarepe cewek. Oh, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati, matamu. Maka apa ini kecintaan kita kepada Rasulullah, sampai kemudian dikatakan man adzama maulidi kuntu safian lau yaumal qiyamah. Sing sapa wong ngagungke hari kelahiran Kanjeng Nabi, insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Coba kaya ngono kok Kanjeng Nabi dinistakan, kita hanya diam. Maka saya selalu mengatakan, hei calon-calon pemimpin, jangan pernah hanya kamu jadikan umat sebagai komoditas. Betul? Lo arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Prancis ya, terutama atas instigasi dari Presiden Macron, itu jelas sekali telah melukai banyak umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Dan juga sikap diskriminasi rasialis dan bahkan Islamofobia yang ditunjukkan oleh Macron itu membuat, saya kira, dan ini hanya terjadi kepada Islam ya. Bagaimana dengan sikap Macron terhadap antisemitisme? Nah itu agak berbeda. Jadi di situ dilihat ada diskriminasinya. Jadi sikap rasis ini dan sikap Islamofobia ini sangat berbahaya, saya kira. Ya, kalau semua kebebasan berekspresi itu tanpa batas, apalagi ini menyinggung masalah agama atau umat agama lain, kalau dihina juga, misalnya nabinya atau Tuhannya dan sebagainya, itu sangat berbahaya ya. Karena itu sudah melewati kebebasan orang lain. Baiknya, dan saya ikut menganjurkan, mari kita boikot saja produk-produk Prancis ini sampai Presiden Macron itu paham betul bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia meminta maaf kepada umat Islam, karena yang ditujukan itu adalah Islam ya, dan Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, sebagai satu tanda protes terhadap sikap yang menurut saya Islamofobia dan berbahaya terhadap demokrasi. Saya apresiasi sikap dari pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri yang telah mengecam pernyataan dari Presiden Prancis tersebut, dan juga pernyataan yang mendukung pemuatan dari kartun Nabi Muhammad itu. Jadi kecaman itu saya kira penting sebagai satu sikap dasar yang saya kira ini sangat positif gitu ya, dengan reaksi yang cukup cepat dari Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi yang saya lihat ya, bahwa negara-negara di Timur Tengah itu sudah lebih dulu sebetulnya melakukan boikot. Ada di Saudi Arabia, ada di Qatar, ada di Kuwait, Yordan, dan tentu saja Turki gitu ya. Jadi negara-negara di Timur Tengah itu mereka lebih dulu gitu bahkan melakukan upaya untuk memprotes itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 273 juta penduduk dan mayoritas beragama Islam, saya kira kita nih harus mempunyai juga sikap yang jelas dan tegas di dalam persoalan ini. Karena saya kira seluruh agama ya pasti akan mengecam kalau apa yang dilakukan oleh penerbitan kartun tersebut dan juga pernyataan-pernyataan dari Presiden Prancis sendiri. Presiden Prancis mengatakan Islam ini adalah agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat provokatif dan tidak mempunyai dasar. Sesungguhnya bagi kaum muslimin, ini adalah yang terpenting, bagaimana benar-benar menunjukkan kecintaan pada Rasulullah SAW, pembelaan pada beliau SAW ketika dilecehkan, ketika dinistakan, ya, dan ketika umat Islam tidak mempunyai jalan untuk membela Nabi SAW yang dilecehkan, apalagi didukung oleh negara dengan pidato presidennya sendiri, ya, Presiden Prancis, ya, makanya banyak ormas Islam di Indonesia telah menyatakan itu, menyampaikan pemboikotan terhadap produk-produk dari negara Prancis, ya, karena bagi Muslim, bagi orang beriman, wajib untuk membela Nabi SAW sebagai
bentuk kecintaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan efek jera kepada Prancis, batasi gerak Islam di Prancis. Ini akan menjadi bumerang bagi dia dan bagi negara Prancis, bahkan negara-negara Eropa. Apalagi ketika mendukung, ketika membackup orang-orang yang melecehkan Nabi hanya dengan alasan kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ini tidak diatur, maka semua orang bisa melakukan hal-hal yang fatal. Walaupun demikian, kita ingin sampaikan pada setiap muslim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, apalagi misalnya melakukan kekerasan pada setiap orang Prancis. Itu bukan ajaran Islam. Umat Islam Indonesia seharusnya juga segera melakukan pemboikotan. Hanya memang perlu jelas ya, makanya kita saat ini sudah mendapatkan beberapa list ya dari berbagai pihak, tapi harus dicek baik-baik. Itu adalah produk-produk dari Prancis ya, dan ini akan bersama dengan umat Islam di seluruh dunia. Dan yang kedua, bahwa umat Islam di samping kami himbau untuk tetap tenang dan tidak emosional, kami juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal seperti ini terkadang justru akan menjadi bumerang bagi mereka, bukan saja dalam masalah ekonomi. Dalam pernyataan para ulama, siapa yang melecehkan Nabi, ya, apalagi dia merupakan satu entitas, suatu negara, suatu imperium, itu akan mengalami kehancuran, ya, lambat atau cepat atau lambat. Seperti yang dialami oleh Kisra ketika merobek surat Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan bahwa akan terobek-robek kerajaannya. Karena itu kami juga menghimbau umat Islam untuk tetap mengedepankan ya sikap kesantunan, walaupun melakukan boikot adalah merupakan hak kita, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di negara-negara Eropa yang katakanlah penduduknya non-Muslim, mereka mungkin saja kurang sensitif masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Mereka lebih mengagungkan masalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berekspresi, sehingga ini yang terjadi. Kedua, yang patut disayangkan adalah Presiden Macron juga mungkin sebagai pemimpin di Prancis juga kurang sensitif di dalam menyampaikan pendapatnya. Beliau mungkin menganggap bahwa yang beliau sampaikan itu adalah kepada rakyatnya, tanpa memikirkan bahwa ini bisa dipancarluaskan di seluruh dunia. Dan akhirnya apa yang disampaikan ini mendapat tidak hanya respon di dalam negeri sebenarnya, tetapi justru responnya dari luar negeri, terutama dari negara-negara Timur Tengah dengan negara-negara yang berpenduduk Islam besar gitu ya, seperti Indonesia ini. Begitu. Kalau saya membaca di media, kalau saya tidak salah di Twitter, di sosial media, beliau mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Ini permasalahannya adalah ini bukan masalah pribadi beliau yang menjadi taruhan, tetapi Prancis dan kemudian rakyat Prancis. Kalau perlu dilakukan boykot, ya. Tapi satu hal yang penting adalah di era globalisasi ini terkadang sulit untuk menentukan bahwa apakah barang ini merupakan barang dari Prancis atau memang brandnya Prancis tetapi dibuatnya di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kita tentunya juga tidak ingin bahwa rakyat kita ini juga akan terdampak gitu ya dengan tindakan seperti ini. Di Timur Tengah pada perang, padahal saya salah seorang yang beragama Islam. Prihatin loh, Timur Tengah itu agamanya Islam semua loh. Kenapa bertempur? Apa maksudnya? Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia yang juga datang dari Timur Tengah. Coba, waktu Raja Saudi datang ke sini, saya nanya pada beliau, kan udah sepuh. Saya tanya, bagaimana menurut Yang Mulia, kenapa sih daerah Timur Tengah itu nggak selesai-selesai? Bertempur terus. Apa kata beliau dengan bijak? Karena saya bilang, saya beragama Islam Yang Mulia. Ya saya tahu
Karena bukan agamanya katanya, tapi orang-orangnya. Ya tapi kenapa begitu? Karena mereka ngerti apa artinya kedamaian. Aku pikir ya, wah, raja ini menurut saya sangat bijaksana. Ya betul lah, makanya perang, karena dia nggak ngerti kedamaian. Padahal untuk hidup kan mesti damai, no? Coba aja kalian pikir, kalau di keluarga berantem, mestinya rezeki masuk lebih banyak, malah nggak masuk lebih banyak. Si istrinya ngamuk-ngamuk, si suaminya ngamuk-ngamuk. Aku suka lihat gitu. Ai, lucu deh. Kemana akhlak manusia sekarang ya? Negara Republik Indonesia. Untuk apa? Salah satu bangsa di dunia yang dikenal bernama bangsa Indonesia. Saya sampai bapakku tuh suka, kamu harus ingat, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara kepulauan seperti untaian Zamrud Khatulistiwa. Orang-orangnya ramah tamah. Sekarang mungkin jamrutnya sudah meretel. Meretel tahu, putus. Tidak sebagai untaian kalung lagi. Bangsanya menjadi mulai tidak ramah tamah. Kalau Bapak mungkin bisa diizinkan turun ke dunia lagi, kamu mestinya kasih kuliah sama bangsamu lagi. Bung Karno membuat partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Sampai ibu dibilang katanya ibu ini PKI. Dari mana asal muasal PKI? Bapak ibu saya adalah pahlawan nasional. Coba bayangkan. Karena apa? Banyak orang kepingin kita ini tidak menjadi sebuah partai yang besar. Kita mesti jangan jadi kuper. Buka diri ke dunia. Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully. Saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo. Diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi. Adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya.
Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah, karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.